selamat sore nih. Selamat lebaran semua. Nggak kerasa, besok udah mau lebaran aja ya. Kembali lagi sama kita, kelompok 11. Kenalin, aku Dewi Horifasari. Aku Zalfa Nuraini. Aku Aisyah Hairani. Dan aku Ali Almahira. Hari ini kita bakalan bahas topik yang penting banget buat bisnis atau UMKM, yaitu branding lewat digital marketing. Wah, seru nih pembahasan kita kali ini. Apalagi kan udah rame banget nih yang gunain digital marketing buat branding. Nah, buat yang masih bingung soal branding itu apa dan kenapa penting, tenang aja, kita bakalan kupas tuntas di sini. Oke, jadi menurut kalian, kenapa sih branding itu penting bagi UMKM dalam digital marketing? Jadi, kalau menurut aku, branding itu ibarat identitas bisnis. Kalau branding kita kuat, pelanggan bakal lebih mudah mengenali dan mengingat produk kita. Apalagi di era digital ini, di mana persaingan makin ketat, branding yang solid bisa jadi pembeda utama dari kompetitor. Nah, setuju banget nih sama pendapatnya Zalfa. Branding yang baik tuh bisa bikin bisnis kita tuh kelihatan kredibel gitu loh. Misal kalau kita sering lihat suatu produk di media sosial nih, dengan tampilan yang konsisten dan temanya udah ditentuin, kita tuh cenderung lebih percaya nih dibandingkan sama produk yang tampilannya tuh acak-acakan dan gak konsisten gitu loh. Karena pesan pertama bagi kita tuh penting kan. Benar banget nih, branding juga bisa membantu UMKM menciptakan koneksi emosional nih dengan pelanggannya. Nah, kalau brand punya cerita atau nilai yang kuat, pelanggan tuh bisa lebih loyal nih sama brand kita. Nah, branding itu juga bukan cuma soal logo atau warna, tapi juga gimana kita menyampaikan pesan kepada audiens. Ada banyak elemen dalam branding, kayak tone of voice, desain visual, sampai experience pelanggan. Terus, branding itu juga harus konsisten. Kalau kita gonta-ganti gaya promosi, warna atau cara komunikasi, pelanggan bisa bingung. Jadi, kalau punya brand, kita harus bikin identitas yang jelas dan tetap konsisten dalam jangka panjang. Nah, apalagi sekarang kan orang nggak cuma beli produk aja ya, nah tapi juga beli value dan juga experience. Nah, jadi kalau bisnis kita punya cerita yang menarik dan otentik, itu bisa jadi nilai jual yang besar nih. Penting juga bagi pelaku bisnis untuk jujur dan transparan. Nah, jangan overclaim. Kalau overclaim bisa aja pelanggan kita tuh merasa tertipu dan kepercayaannya bisa langsung hilang. Nah, susah juga kan buat bangun brand ulang. Nah, setuju banget nih, makanya jangan overclaim ya. Nah, makanya di sini tuh branding tuh harus mencerminkan nilai asli dari bisnis kita nih. Jadi bukan cuma buat kelihatan keren di luar aja, tapi benar-benar mencerminkan kualitas sama nilai yang brand kita pengen bawain nih. Branding yang kuat tuh sebenarnya bisa bikin nih pelanggan lebih percaya sama produk yang kita nanti bawain nih. Kalau brand kita udah dikenal dan punya reputasi yang bagus nih, mereka biasanya jadi gampang nih buat beli produk yang nantinya kita bawain. Terus branding yang bagus juga sebenarnya bisa bikin jangkauan pasar kita tuh makin luas nih. Karena sekarang kan eranya udah digital marketing ya, apa-apa medsos, apa-apa website dan lain-lain. Kita bisa nih ngejangkau orang tuh dari mana aja. Nggak cuma di kota kita aja, tapi kita juga bisa nih ngejangkau orang-orang dari luar negeri. Nah, bener banget tuh. Kalau brand kita kuat, kita jadi lebih gampang buat kerja sama atau kolaborasi. Bisa dengan influencer, partner bisnis, bahkan mungkin investor kalau mau ekspansi bisnis lebih besar. Intinya, branding itu bisa jadi investasi jangka panjang. Bukan cuma soal jualan cepat, tapi juga bikin bisnis kita punya posisi yang kuat di pasar. Wah, bener banget sih. Tapi kalau ada peluang, pasti ada tantangan utamanya nih. Menurut kalian, gimana tuh soal tantangan yang sering banget ditemuin sama UMKM buat branding di platform digital? Ini pertanyaan yang sering banget kita temuin ya. Tantangannya apa sih sebenarnya kalau ngebangun branding? Salah satu tantangan terbesar yang sering banget kita temuin tuh sebenarnya keterbatasan budget nih. Branding yang bagus tuh sebenarnya tuh investasi, di mana tuh hasilnya nggak bisa kelihatan besok loh. Terus kenapa disebut investasi? Karena kita tuh invest di bagian desain, kita invest di iklan, kita invest di strateginya juga nih. UMKM tuh kadang masih sering ragu nih buat ngeluarin uang atau budget buat ngebangun branding karena hasilnya tuh nggak bisa dilihat besok gitu loh. Terus juga hasilnya apakah
bakalan sesuai ekspektasi kita atau enggak gitu loh. Selain budget, biasanya sih lebih ke pemahaman tentang strategi digital marketingnya ya. Banyak UMKM yang asal-asalan posting di media sosial, kadang posting ini, kadang posting itu, terus juga strategi yang mereka pakai tuh nggak jelas. Jadi akibat dari nggak jelasan itu tuh branding yang mereka bawain tuh jadi nggak konsisten dan sulit banget nih dikenalin sama masyarakat yang luas. Nah, ditambah lagi persaingan di dunia digital itu ketat banget. Kalau kita nggak punya branding yang kuat dan berbeda, susah buat stand out di antara ribuan brand lain yang ada di internet. Makanya, penting banget buat UMKM belajar dasar-dasar branding dan digital marketing. Misalnya, paham soal algoritma media sosial, cara bikin konten yang menarik, dan gimana membangun komunitas pelanggan yang loyal. Terus, pelaku UMKM harus selalu update nih sama tren digital marketing. Misalnya, sekarang short video lagi booming banget nih. Jadi, UMKM bisa manfaatin itu buat memperkuat branding mereka. Bener banget. Sekarang kan lagi rame nih UMKM yang kolaborasi sama influencer. Nah, menurut kalian seberapa efektif sih penggunaan influencer dalam branding UMKM itu? Terus gimana cara memilih influencer yang tepat buat branding kalian? Wah, penggunaan influencer itu bisa sangat efektif, terutama buat UMKM yang ingin menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik. Influencer juga punya pengaruh besar di media sosial, dan audiens mereka cenderung lebih percaya sama rekomendasi dari orang yang mereka follow daripada iklan biasa. Apalagi influencer seringkali bisa memberikan exposure yang lebih personal dan dekat dengan audiens mereka. Jadi kita pilih influencer yang tepat. Branding UMKM bisa lebih cepat dikenal dan bisa langsung menjambung ke audiens yang potensial. Bener banget nih. Pendekatannya tuh emang bakalan lebih deket gitu loh dibandingkan sama iklan-iklan berbayar lainnya. Tapi penting juga nih bagi kita buat milih influencer yang sesuai sama nilai dan target pasar yang kita miliki nih. Misal nih kita ketemu sama influencer yang followersnya besar, belum tentu itu tuh potensial di kita loh. Karena influencer dengan followers yang banyak tuh belum tentu cocok. Karena kalau audiens mereka nggak sejalan sama brand kita ya susah gitu loh. Jadi kita harus lebih fokus sama engagement rate, terus juga sama kecocokan antara produk yang kita tawarin sama minat dan kebutuhan followers mereka gitu loh. Kalau contohnya nih, kalau kita bawa produk kecantikan nih, kita juga milih influencer yang memang sering berkesinambungan sama dunia beauty and skincare itu kan. Nggak mungkin kita langsung milih influencer yang sering banget ngebahas tentang politik dan lain-lain gitu loh. Nggak nyambung gitu. Setuju banget sih. Selain itu, penting juga nih buat UMKM memilih influencer yang otentik dan punya citra yang positif. Nah, influencer yang bisa dipercaya akan lebih efektif dalam mempengaruhi audiens. Nah, jadi jangan cuma cari influencer yang lagi trending aja, tapi pastiin mereka punya track record yang baik dan sesuai dengan image yang kita ingin bangun untuk brand kita sendiri. Nah, jangan lupa juga untuk pastiin mereka bisa memberikan nilai tambah, misalnya dengan membuat konten kreatif atau cerita yang menggambarkan produk kita dengan cara yang menarik dan relevan. Wah, banyak banget insight menarik tentang influencer marketing ya. Jadi kesimpulannya, menggunakan influencer itu efektif banget buat branding UMKM, asalkan pemilihan influencer dilakukan dengan cermat, memperhatikan kesesuaian dengan brand, dan memilih yang punya engagement yang kuat dan autentik. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang strategi digital marketing yang bisa diterapkan UMKM dengan budget terbatas nih. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan agar tetap efektif meskipun dana yang dimiliki itu terbatas? Kalau menurut aku ya, meskipun dengan budget terbatas, UMKM masih bisa memanfaatkan berbagai platform digital yang gratis dan murah. Salah satu yang paling efektif adalah memanfaatkan media sosial. UMKM bisa fokus di platform seperti Instagram atau TikTok yang memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan audiens dan membangun komunitas tanpa perlu biaya besar. Dengan membuat konten yang menarik dan konsisten, kita bisa mulai membangun awareness dan engagement dengan audiens. Bisa juga dengan menggunakan fitur seperti story atau live session untuk lebih
dekat dengan pelanggan. Nah, setuju banget nih sama pendapatnya Zalfa. Selain media sosial tuh salah satu strategi yang sangat efektif buat budget yang terbatas tuh ngebuat konten yang berkualitas gitu loh. Bisa aja kita manfaatin website kita dengan nulis artikel yang emang dibutuhin sama konsumen kita nih, supaya nanti konsumen kita atau audiens yang lainnya tuh bisa kita tarik nih ke website atau halaman UMKM yang emang udah ada di kita gitu loh. Terus juga konten yang bagus ini tuh membantu UMKM tuh lebih mudah ditemuin di mesin pencari kayak Google, Yahoo, dan banyak lainnya gitu loh. Dengan begitu, kita bisa nih menarik pelanggan tanpa harus ngeluarin biaya yang besar buat iklan. Yang penting tuh kita paham apa yang audiens butuhin, apa yang audiens cari, dan konten yang kita buat tuh bermanfaat buat mereka gitu. Bener banget. Dan kalau ngomongin soal konten nih, jangan lupa memanfaatkan email marketing nih, karena email marketing ini tuh bisa jadi cara yang sangat murah dan juga efektif untuk berhubungan langsung dengan pelanggan yang sudah tertarik dengan produk UMKM. Nah, cukup dengan membangun daftar email pelanggan, kita bisa mengirimkan informasi promo, update produk, dan juga konten menarik lainnya. Nah, banyak tools email marketing yang terjangkau dan bahkan gratis di awal. Jadi meski budget terbatas, kita tetap bisa menjalin hubungan baik lebih personal dengan audiens. Nah, betul tuh. Dan kalau mau sedikit mengeluarkan budget, UMKM bisa coba iklan berbayar dengan biaya kecil di platform seperti Instagram atau TikTok Ads. Salah satu keuntungan dari iklan di platform tersebut adalah kita bisa menentukan target audiens dengan sangat spesifik. Jadi meskipun budget terbatas, hasilnya bisa lebih maksimal. Cukup dengan menentukan audiens yang tepat dan memilih sejenis iklan yang sesuai. Kita bisa memaksimalkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Nah, selain itu tuh penting juga buat UMKM untuk manfaatin kolaborasi nih. Walaupun budget kita terbatas, kita masih bisa loh buat kolaborasi sama influencer, tapi di tingkat mikro dan bisnis yang lainnya tuh dan bisnis yang lain yang punya audiens serupa nih. Nah, dengan kolaborasi ini nih kita bisa saling ngedukung tanpa perlu budget yang besar. Influencer mikro tuh biasanya punya followers yang lebih loyal gitu loh, dan mereka bisa ngebantu nih ningkatin kredibilitas brand UMKM kita. Nah, biaya yang lebih kecil ini tuh tentu juga bisa ningkatin kredibilitas walaupun emang nanti hasilnya nggak sebesar biaya yang besar. Maksudnya tuh kayak dia masih bisa ningkatin kredibilitasnya walaupun emang nggak terlalu tinggi gitu loh. Setuju banget. Nah, jadi meskipun dengan budget yang terbatas, UMKM tuh tetap bisa mengoptimalkan digital marketing dengan cara yang kreatif dan efisien. Kuncinya adalah memilih platform dan strategi yang tepat, serta konsisten dalam menjalankan strategi tersebut. Wah, banyak banget nih tips yang bisa diterapkan. Jadi intinya meskipun budget terbatas, UMKM masih punya banyak peluang untuk memanfaatkan media sosial, konten yang berkualitas, email marketing, iklan berbayar dengan anggaran kecil, dan kolaborasi dengan influencer mikro atau bisnis lain ya. Kuncinya adalah kreativitas dan konsisten. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Gimana sih cara mengukur keberhasilan branding UMKM di dunia digital? Jadi menurut kalian, gimana ya cara UMKM bisa tahu apakah branding mereka sudah berhasil di dunia digital? Kalau menurut aku sih, salah satu cara pertama yang bisa dilakukan UMKM untuk mengukur keberhasilan branding adalah dengan melihat engagement di media sosial. Misalnya nih, seberapa banyak orang yang berinteraksi dengan konten yang kita buat. Apakah mereka memberikan komentar, like, atau share? Semakin banyak orang yang terlibat, itu tandanya branding kita mulai dikenal dan diterima. Selain itu, kita juga bisa memantau pertumbuhan followers yang organik. Kalau followers kita bertambah dengan konsisten, itu bisa jadi indikator bahwa branding kita mulai membangun audiens yang loyal. Nah, benar banget tuh. Selain itu juga kita bisa ngegunain tools analistik yang ada di platform kayak Google Analytics ataupun analistik di media sosial gitu loh. Media sosial tuh kadang juga punya toolsnya sendiri-sendiri nih buat ngasih lihat nih analistik pembangunan brand kita tuh kayak gimana sih, kayak Instagram Insight. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat nih apakah pengunjung website atau halaman media sosial kita tuh meningkat atau enggak. Nah, dari mana sih audiens kita ini berasal? Misalnya apakah mereka datang dari pencarian organik, pencarian yang emang dicari sama mereka sendiri, atau dari sosmed-sosmed, atau bahkan dari iklan berbayar nih.
kita juga bisa ngukur nih bounce rate-nya. Bounce rate itu tuh apa sih? Nah, bounce rate itu tuh berapa lama sih orang itu bertahan di halaman kita, karena hal ini tuh nunjukin nih seberapa menarik atau relevan konten yang kita buat bagi mereka. Kalau uh, mereka lama di halaman kita tuh berarti konten kita tuh udah oke gitu loh, udah relevan sama yang mereka cari. Setuju banget sih. Selain itu juga kita harus memantau feedback langsung nih dari pelanggan, baik itu melalui komentar di media sosial, email, ataupun ulasan di platform lain. Nah, kalau banyak pelanggan yang memberikan testimoni positif atau menyebutkan brand kita di sosial media mereka, itu pertandanya branding kita tuh udah efektif nih. Sebagai tambahan, UMKM juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana audiens melihat brand kita dan apa yang bisa diperbaiki dari brand kita sendiri. Wah, jadi ada banyak cara untuk mengukur keberhasilan branding di dunia digital itu ya. Intinya, UMKM bisa memanfaatkan engagement media sosial, tools analitik, feedback ke pelanggan, dan survei kepuasan untuk mengevaluasi sejauh mana branding mereka berhasil. Oke, kayaknya obrolan kita hari ini sudah cukup dalam dan seru ya. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman yang lagi bangun bisnis. Jangan lupa buat selalu belajar dan terus mengembangkan branding kalian. Dan yang terpenting harus konsisten. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin. Bye-bye.